Dan terkait penyelidikan lebih lanjut kasus jual beli bayi di Kota Tangerang, Banten, kita langsung terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Gracia Adur. Gracia, selamat siang. Apakah saat ini polisi sudah memastikan motif dari penjualan bayi terkait kebutuhan uang untuk judi dan juga ekonomi, atau justru ada temuan motif lainnya, Gracia? Baik Yan Rahman dan juga saudara, sampai sejauh ini belum ada temuan motif baru dari kepolisian terkait soal ini, tetapi sementara polisi mengungkap bahwa motifnya adalah kesulitan ekonomi. Tapi saudara, polisi mengungkap bahwa hasil penjualan anaknya senilai 15 juta rupiah ini diperuntukkan untuk judi online dan habis dalam waktu 1 minggu. Maka polisi ini sudah menetapkan 3 tersangka, diantaranya RA yang merupakan seorang ayah yang menjadi pelaku karena tega menjual anaknya sendiri. Kemudian 2 pelaku lainnya merupakan pasangan suami istri berinisial HK dan MON, saudara. Kalau diketahui profil dari pasangan suami istri ini yang berinisial HK dan MON ini merupakan perantauan dari Nusa Tenggara Timur yang baru menetap di Kota Tangerang, Banten selama 1 tahun, saudara. Nah, mereka ini 10 tahun menikah tapi belum dikaruniai anak. Mengenai hal itu, maka mereka ingin mengadopsi seorang bayi dan mempromosikannya di akun media sosial, di akun Facebook, saudara. Nah, hal ini pun diketahui oleh RA yang merupakan seorang ayah. Dan ia pun langsung melakukan penawaran terhadap 2 pasangan suami istri tersebut yang ingin mengadopsi anak dan ditawarkan dengan harga senilai 15 juta rupiah, saudara. Dan terjadilah pertemuan di Kali Cisadane, Tangerang, Banten, saudara. Nah, apakah HK dan MON yang merupakan pasangan suami istri dan juga pelaku ini terlibat dalam jaringan perdagangan manusia? Nah, ini yang masih ditelusuri oleh tim kepolisian, khususnya dari tim penyidik dari Polres Tangerang Kota, saudara. Nah, kemudian kenapa akhirnya kasus ini kemudian bisa terungkap? Karena seorang istri pelaku yang berinisial RD ini setelah pulang bekerja selama 6 bulan di Kalimantan ini tidak bertemu dengan anaknya. Ia pun bertanya kepada suaminya soal di mana keberadaan anaknya, saudara. Dan ia bilang bahwa anaknya dititipkan oleh keluarga mertua, keluarganya di Tangerang, saudara. Merasa curiga dengan jawaban tersebut, akhirnya istri pelaku ini mendesak pelaku untuk jujur, kira-kira ada di mana keberadaannya. Dan pelaku ini pun mengakui bahwa anaknya telah dijual per tanggal 20 Agustus 2024. Artinya, bayi berusia 11 bulan ini sudah bersama dengan pelaku yang merupakan pasangan suami istri ini sekitar 1,5 bulan. Tanpa berlama-lama, istri pelaku pun ini langsung melaporkan kejadian ini ke Polres Tangerang Kota pada tanggal 30 September 2024, saudara. Dan polisi langsung melakukan upaya pencarian, yaitu penyelidikan dan penyidikan, dan ditemukan, dan polisi sudah menemukan RA tanggal 1 Oktober 2024, saudara. Nah, tepatnya di hari Kamis tanggal 3 Oktober, polisi pun sudah terus melakukan pencarian dan menemukan pasangan suami istri tersebut yang berinisial HK dan MON tadi bersama dengan anaknya, saudara. Dan disitulah polisi pun akhirnya menangkap 2 tersangka ini, saudara. Dan tanggal 4 Oktober terjadi pertemuan haru antara anak dengan ibu kandungnya di Polres Tangerang Kota, saudara. Dan sampai sejauh ini apa tindakan dari pasangan suami istri HK dan MON terhadap anaknya, anak yang ia beli melalui RA ini yang menjadi pendalaman oleh kepolisian sendiri, saudara. Apakah mendapatkan kekerasan fisik atau tidak, ini yang masih terus ditelusuri. Karena informasi terakhir dari tim penyidik dari Polres Tangerang Kota mengatakan bahwa saat ini kondisi bayi masih dalam trauma fisik dan juga trauma psikologis, saudara, karena jauh dari keberadaan orang tua kandungnya. Sampai sejauh ini, Yan Rahman, bahwa ketiga tersangka ini sudah terancam pidana 15 tahun penjara dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yan Rahman. Gracia, sejauh ini seperti yang Anda sebutkan bahwa korban ini mengalami trauma fisik dan juga psikis begitu. Dari hasil penyelidikan sementara dari polisi, seperti apa perlakuan para pelaku terhadap korban, baik itu ayah korban dan juga pasutri yang membeli korban, Gracia?
Sampai sejauh ini informasi dari kepolisian bahwa selama istri pelaku bekerja selama 6 bulan di Kalimantan, biasanya anaknya ini dititipkan ke ibu kandungnya di Tangerang seperti itu. Tetapi diam-diam tanpa sepengetahuan istrinya, RA yang merupakan pelaku ini diam-diam mengambil anaknya melalui ibu mertuanya dengan alasan ingin membawa anaknya ke keluarga RA seperti itu di Tangerang. Itu alasannya, tanpa sepengetahuan istrinya yang sedang bekerja di Kalimantan. Jadi kalau ditanya seperti apa perlakuan baik dari seorang ayah maupun dari pasangan suami istri, ini yang masih didalami oleh tim kepolisian dan kami juga masih menunggu informasi tersebut, saudara. Karena sampai sejauh ini yang diterima oleh anak itu adalah trauma secara psikis dan juga psikologis karena jauh dari orang tua kandungnya sendiri. Itu yang dapat kami informasikan, ya Rahman. Jadi sampai sejauh ini kami masih menunggu informasi apakah anak tersebut mendapatkan kekerasan fisik atau tidak, itu yang masih kami tunggu, saudara. Dan kalau kita lihat profil dari kedua orang tua angkat yang ini juga merupakan seorang pelaku HK dan MON, ini sudah 10 tahun menikah tapi belum dikaruniai anak, dan mereka juga merupakan pasangan perantauan dari Nusa Tenggara Timur dan baru menetap di Kota Tangerang selama 1 tahun. Dan inilah yang juga masih didalami oleh kepolisian, apakah kedua pasangan suami istri ini terlibat dalam jaringan perdagangan manusia atau tidak. Ini yang masih kita tunggu informasinya, Yan Rahman. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV, Gracia Adur melaporkan langsung dari Tangerang, Banten.